Kisah Yesen ke-4 berlanjut dengan judul Tiap Bintang Punya Nama. Selamat menyaksikan. Hamparan langit berbintang yang luas, tiap sinar cahaya bintang tampak terukir dengan jejak jadul. Di sudut langit berbintang, ada bintang merah menyala, yang luar biasa terang, menambah sentuhan kemegahan pada langit berbintang yang dalam. Tiap bintang punya nama, dan bintang jadul merah menyala tidak terkecuali langit berbintang memberinya nama Suzaku. Menghadap ke langit berbintang, bintang Suzaku sangat luas dan tak terbatas gunung dan sungai yang megah, hutan lebat, dan pemandangan yang hidup telah melahirkan generasi makhluk dan menulis generasi legenda jadul. Di malam hari, semuanya hening. Jika seseorang menatap ke langit berbintang, mereka akan menemukan bahwa bintang jatuh-jatuh di bintang Suzaku dengan perubahan jadul. Ketika saya semakin dekat, saya menemukan bahwa itu bukanlah meteor yang jatuh, tetapi sosok, dengan pakaian compang camping, rambut beruban, janggut di wajahnya, dekaden dan lelah, tua dan berubah-ubah. Dia adalah Yesen. Dia berhasil, 101 tahun kesepian, 101 tahun kegelapan, dia akhirnya menemukan surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya pada saat terakhir ketika dia menutup matanya. Malam masih sepi, tetapi kekuatan spiritual antara langit dan bumi berkumpul dengan cepat, membentuk pusaran, seperti gelombang pasang, seperti laut yang agung, dan Ye yang pingsan Sen berada di tengah pusaran itu. Tubuhnya seperti jurang maut, melahap sapi dan menyedot kekuatan spiritual langit dan bumi. Tetapi kekuatan spiritual yang melonjak tampaknya telah menemukan lubang angin, mengalir ke tubuh Ye Sen melalui pori-pori tubuhnya. Perlahan-lahan, dan Yesen yang terkuras menjadi penuh lagi, mengusir udara binasa yang tebal yang tertinggal di sekitarnya, dan tubuhnya menjadi hidup kembali, setipis tongkat, dan tiap kali tubuh sucinya bersinar dengan cahaya kristal. Setelah 101 tahun lubang hitam luar angkasa, dia kehabisan batu roh terakhir dan ramuan terakhir, dia membakar darah suci untuk menopang dirinya untuk bergerak maju, dan hampir menghabiskan dirinya menjadi mumi. Dia beruntung berada di sini ketika dia sekarat. Bintang jadul ini penuh dengan kekuatan spiritual, dan keterampilannya yang kacau berjalan dengan sendirinya, menelan potongan-potongan kekuatan spiritual, dan memurnikannya menjadi mana sendiri, menarik Ye Sen Seng kembali dari gerbang neraka. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan kekuatan spiritual dunia ini ditelan olehnya dengan sangat tipis. Dia masih tertidur lelap dan belum bangun, dia berbaring di tanah yang luas, tidak bergerak seperti patung es. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak rambut putihnya, dan menerpa wajah lelah itu satu persatu. Seperti dia tampak begitu kesepian seperti lubang hitam di angkasa. Di pagi hari, cahaya matahari terbit menyinari bintang jadul Suzaku. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Yesen, yang sedang tidur, membuka matanya dengan lelah, tetapi dengan cepat menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Dalam kegelapan berusia seabad, untaian cahaya begitu menyilaukan sehingga dia tidak berani menatap secara langsung. Ini dia, Yesen menutupi murid-muridnya dengan kekuatan sihir, dan menatap sekeliling. Pegunungan dan hutan tampak sangat aneh di matanya, tetapi sinar matahari yang menyilaukan menghangatkan dari lubuk jiwanya. Mata Yesen dipenuhi dengan air mata, dan tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Setelah 101 tahun mengalami perubahan, dia melakukannya. Dia berdiri dengan tiba-tiba dan melangkah ke Tian Xiao selangkah demi selangkah. Yang membuatnya bingung adalah dia hanya bisa melangkah ke Tian Xiao, yang tingginya beberapa ratus kaki, tetapi dia tidak bisa melangkah lebih jauh, sepertinya ada kekuatan yang kuat yang menekannya. Yesen langsung berpikir matang-matang. Di Dacu, dia adalah orang yang paling kuat, dia dapat naik tanpa batas, untuk mencapai langit ilusi setinggi 210.000 kaki. Tetapi di sini, dia hanyalah seorang kultivator di alam langit, dan taoismenya tidak cukup, jadi tentu saja dia tidak bisa. Terbang tinggi ini adalah penindasan dalam kegelapan. Ketinggian beberapa ratus kaki sudah cukup baginya untuk menatap daratan. Di bawah, ada tanah yang luas, dengan pegunungan dan hutan yang rimbun, penuh vitalitas, dan ada juga sungai-sungai besar yang mengalir deras, seperti naga raksasa, merayap di tanah. Menatap ke kejauhan,
Itu adalah bentangan pegunungan yang panjang, satu demi satu, puncaknya menjulang ke awan, masing-masing megah, duduk di tanah, seperti santo pelindung, menjaga tanah. Yang sedikit mengejutkan Yesen adalah bahwa tidak ada seorang pun di gunung dan sungai yang begitu megah, dan dunia penuh dengan energi spiritual. Berpikir di dalam hatinya, dia tanpa sadar mengambil langkah dan terbang ke satu arah. Sepanjang jalan, dia menatap ke kiri dan ke kanan. Dia tidak yakin apakah ini adalah surga dan wilayah segudang yang dia cari, jadi dia perlu menemukan tempat di mana ada orang. Dia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Saya tidak tahu seberapa jauh dari Dacu, tetapi itu adalah negara asing, dan dia sendirian, tentu saja kesepian. 3 jam berlalu, dia berhenti di puncak gunung, kehabisan napas. Dia tidak menyangka bahwa terbang di udara di sini akan menghabiskan energi yang begitu besar, dan bahkan tubuh suci jadulnya tidak dapat mendukungnya. Yang paling penting adalah tekanan di sini. Di Dacu, dia bisa menghancurkan langit dengan satu telapak tangan, tapi di sini, telapak tangannya mungkin tidak bisa meledakkan ruang. Tempatnya telah berubah, dan tekanan dalam kegelapan juga meningkat. Dia bukan lagi tubuh suci yang agung, dia hanyalah manusia alam surga, apalagi seorang raja agung, alam raja manapun dapat menghancurkannya. Dia duduk bersila di tanah, dengan panik melahap kekuatan spiritual langit dan bumi. Ada luka hitam di tubuhnya. Lubang hitam luar angkasa telah melakukan perjalanan selama 101 tahun, serangan balik dari roda peri dan surga, dan krisis demi krisis telah membuat tubuh sucinya hancur. Meskipun dia berada di alam surga saat ini, kekuatan tempurnya jauh di bawah 40% dari puncak. Dia perlu kembali ke kondisi puncaknya secepat mungkin. Seperti yang dikatakan Dong Huang Taixin, tidak semua orang tahu kontribusinya ke surga dan banyak sekali domain. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihor binasa, dan aturan bertahan hidup sangat kejam. Bahkan jika dia telah menghabisi raja, tapi seperti semut, jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. 1 jam berlalu, dia bangun lagi. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah menemukan tempat di mana ada orang. Selama dia menemukan tempat yang dikatakan Dong Huang Taixin, yang lainnya akan mudah. Dia berhenti dan berjalan jauh, dan ketika mana habis, dia berhenti untuk menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi, dan ketika dia mengisi kembali konsumsinya, dia bangkit kembali. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia berhenti. Di kejauhan, awan putih berkabut dan berasap menutupi kota jadul yang besar. Meskipun jauh, samar-samar dia bisa menatap sosok berjalan melintasi langit, memasuki dan meninggalkan kota jadul yang besar itu. Tanpa sadar, tubuhnya bergetar. Setelah 101 tahun, menatap tempat dengan orang-orang lagi membuatnya sangat bersemangat, dan dia tidak sabar untuk maju. Ketika dia mendekat, raut mukanya menjadi sangat aneh, karena dia menatap terlalu banyak orang dengan bentuk yang aneh. Beberapa dari mereka memiliki kepala singa dan tubuh manusia, beberapa bersisik, beberapa memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan beberapa memiliki 4 mata. Setelah akhirnya menatap seorang wanita cantik, ada ekor rubah di belakangnya. Tempat apa ini? Yesen menghentikan langkahnya, tidak sombong, diam-diam menyembunyikan darah ekaristi, dan berdiri di sana dengan patuh, matanya bergoyang dari satu sisi ke sisi lain, terus-menerus menatap para biksu datang dan pergi. Mereka yang datang dari langit, semuanya seperti dewa, terbang melewatinya, dan pada dasarnya tidak peduli untuk menatapnya, tetapi ketika biksu cantik dengan ekor rubah itu terbang, dia memberinya kedipan. Yesen berdeham, dan masih berdiri di sana dengan jujur. Di bawah mata Xianlun, dia menatap sosok pribadi terbang, dan beberapa petunjuk terungkap. Orang-orang aneh itu kebanyakan adalah binatang buas, dan mereka dibudidayakan menjadi bentuk manusia, dan beberapa dari mereka setengah manusia, setengah hewan dengan garis keturunan yang aneh. Tapi secara umum, masih ada lebih banyak orang normal seperti dia. Semakin Yesen menatapnya, semakin memalukan dia. Tempat ini benar-benar luar biasa. Meskipun orang-orangnya terlihat aneh, mereka semua luar biasa. Pada saat ini, dia menatap lebih dari selusin garis keturunan.
Dan basis kultivasi mereka, yang terlemah semuanya ada di alam surga tingkat ketiga, dan ada juga orang kuat di alam kuasi raja. Orang benar-benar lebih populer daripada orang. Butuh waktu bertahun-tahun di Dacu untuk keluar dari keadaan surgawi, tetapi di sini ada banyak sekali. Ye Shen tiba-tiba memiliki ide aneh di dalam hatinya. Jika dia membawa orang-orang yang berada di puncak langit dari Dacu, apakah itu akan menarik para dewa langit pada saat yang sama? Pemandangannya akan sangat spektakuler. Mengumpulkan pikirannya, Ye Shen menatap ke kejauhan. Di sana, seorang lelaki tua kaos ungu datang dengan pedang, berdiri dengan tangan di belakang. Dia adalah seorang kultivator di puncak surga. Menatap ini, Ye Shen buru-buru melangkah maju, membungkukkan tangannya kepada lelaki tua kaos ungu itu. Senior tua ini, junior. Sebelum Ye Shen selesai berbicara, pria tua kaos ungu dengan pedang itu terbang mendekat. Mengenai salam Ye Shen, lelaki tua kaos ungu itu langsung mengabaikan Ye Shen, dan dia sama sekali tidak memperhatikan Ye Shen, dan dia terbang dengan suara angin yang menderu-deru, dan dia hanya menjatuhkan Ye Shen ke tempatnya dan berbalik sekitar 3 kali. Ye Shen berdiri teguh, tetapi merasa sangat malu. Dia hanya ingin bertanya di mana itu, tetapi dia diabaikan di tempat. Bagaimana penguasa surga yang agung diabaikan seperti ini di Dacu? Tapi benar untuk dipikir-pikir, ini adalah dunia di mana kekuatan adalah hal yang paling penting. Anda adalah alam surga yang setengah matang, dan Anda tidak dalam kondisi puncak. Siapa yang akan berbicara dengan Anda? Jika basis kultivasi Anda dalam kerajaan, siapa yang berani mengabaikanmu? Menggelengkan kepalanya malu-malu, Ye Shen tidak peduli, lagi pula, kekuatannya dipertaruhkan, jadi dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak pergi, dia tetap berdiri di sana dengan patuh, terus-menerus bersujud kepada para biksu yang datang dan pergi. Dia tampaknya tidak memiliki banyak rasa keberadaan. Para beku terbang satu persatu, dan tidak ada yang memperhatikannya. Kadang-kadang, beberapa orang meliriknya, tetapi mata mereka juga menghina dan meremehkan. Pisau besar, ingin memukulnya tanpa berkata apa-apa. Tak berdaya, Ye Shen tidak bertanya sama sekali, dan langsung pergi ke kota jadul. Yudu, sekilas, Ye Shen menatap 2 karakter besar terukir di atas gerbang kota, yang merupakan nama kota jadul ini. Dia berdiri di bawah tembok kota dengan linglung, menatap tembok kota-kota jadul seperti udik. Tembok kota Yudu tingginya setidaknya 9.000 kaki. Bermain tidak berbeda. Yang paling mengejutkannya bukanlah ini, tapi kota jadul bernama Yudu ini, yang tidak biasa. Baru saja, dia secara kasar memperkirakan bahwa kota jadul Yudu bahkan lebih besar dari Nanchu Dongyue, yang berada di luar jangkauan kota jadul, dan pada dasarnya adalah sebuah kerajaan. Sungguh langkah yang berani. Ye Shen menarik napas dalam-dalam. Dia terkejut dengan ukuran kota jadul Yudu, dan pembatasan Yudu juga mengejutkannya. Pola susunan yang diatur dalam kegelapan sangat tidak jelas dan penuh kesunyian. Orang-orang yang membangun kota terpencil ini pasti mengira bahwa mereka memiliki kekuatan gaib yang besar, dan mereka juga pasti generasi yang bisa menembus langit dan bumi. Para biksu yang masuk dan keluar dari Yudu, tidak peduli apakah mereka berada di alam surga, kuasi raja atau alam raja, semuanya jujur. Dan jujur, tidak ada yang berani membuat masalah di sini, dan mereka tampaknya sangat takut dari Tuan Yudu. Mengalihkan pandangannya dari tembok kota, Ye Shen melirik ke kiri dan ke kanan sebelum tiba di gerbang kota. Para penjaga yang menjaga kota semuanya mengenakan baju tempur dan memegang tombak, dan yang memiliki basis kultivasi terendah semuanya berada di puncak alam kuasi surga, tingkat kultivasi ini, dan dia terpukul keras. Orang Taois ini. Ye Shen berhenti di depan seorang penjaga, membungkukkan tangannya, dan sangat rendah hati. Ada apa? Tanda tanya. Penjaga itu melirik Ye Shen, nadanya tidak asin atau lemah. Berani bertanya, di mana tempat ini? Ye Shen bertanya sambil tersenyum, pertanyaannya membuat penjaga tertegun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menatap ke atas dan ke bawah Ye Shen, dan matanya biasanya tidak aneh. Rekan Taois. Menatap penjaga itu linglung, Ye Shen memanggil dengan ragu. Suzaku Sing. Penjaga itu menjawab, maka bintang Suzaku ini milik surga dan 11.000 domain. Ye Shen buru-buru bertanya lagi, berharap penjaga itu bisa memberinya jawaban yang pasti.
Ya, nada penjaga itu masih belum asin. Itu langit dan 11.000 domain, itu surga dan 11.000 domain. Jawaban penjaga itu membuat Ye Sen sangat bersemangat. Berita ini lebih menarik daripada berita lainnya. Dia telah berhasil dalam 101 tahun kegelapan. Di samping, menatap Ye Sen begitu bersemangat, penjaga menatap Ye Sen dari atas ke bawah lagi, dengan raut muka aneh di wajahnya. Pria compang camping di depannya tampak tidak normal, tidak peduli bagaimana penampilannya. Sederhananya, dia sakit. Rekan Daois itu mengenal Kun Lun Su. Ye Sen yang bersemangat jelas tidak menyadari tatapan aneh di mata penjaga itu, dan bertanya lagi. Kun Lun Su, penjaga itu terkejut lagi, tetapi menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Ye Sen juga tercengang, dan bergumam di dalam hatinya. Menurut apa yang dikatakan Dong Huang Taixin, nama Kun Lun Su di surga dan 11.000 domain sangat terkenal, dan dia bahkan belum pernah mendengarnya. Bagaimana dengan surga Luo Agung? Aku tidak tahu. Dinasti Xia Agung? Aku tidak tahu. Kuil dan surga 9 kehancuran. Petik 2. Aku tidak tahu. Maukah berpikir lagi? Langit dan segudang alam tidak terbatas, dan ada banyak bintang jadul seperti rambut sapi. Bintang jadul manapun memiliki banyak kekuatan. Jika Anda hanya menyebutkannya, siapa yang akan mengetahuinya? Penjaga itu menatap Ye Sen dengan tidak sabar. Tapi itu bukan kekuatan biasa. Ye Sen tampak serius. Kalau begitu mari kita bicara tentang bintang jadul mana yang kamu bicarakan. Jika kamu bertanya padaku, aku mungkin tahu. Ya. Ye Sen berdeham. Agak memalukan, dia benar-benar tidak tahu bahwa ada begitu banyak bintang jadul di langit dan banyak domain, dan dia bahkan tidak tahu di bintang jadul mana Kun Lun Su itu berada. Memikirkan hal ini, Ye Sen merasa sedikit sedih. Dia tidak bertanya dengan jelas kapan dia datang, sehingga dia menemukan surga dan 11.000 domain setelah semua kerja keras. Tetapi dia tidak dapat menemukan Kun Lun Su, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana untuk meminta orang. Memikirkannya, Ye Sen tanpa sadar menatap penjaga itu. Dia menduga bahwa kultivasi penjaga terlalu lemah, sehingga dia tidak memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan, jadi dia belum pernah mendengar tentang Kun Lun Su. Akan lebih dapat diandalkan untuk menemukan orang yang kuat untuk bertanya. Ye Sen menyentuh dagunya dan bergumam di dalam hatinya. Ketika penjaga menatap Ye Sen menatapnya dengan tidak wajar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Jika ada yang harus kamu lakukan, cepat pergi dari sini. Jika ada yang harus kamu lakukan, cepat keluar dari sini. Petik 2 titik. Ye Sen tersenyum canggung, dan segera masuk ke Yudu. Mau kemana? Kembalilah. Ye Sen baru saja masuk, tetapi diseret keluar oleh penjaga pada detik berikutnya. Aku ingin masuk tanpa membayar uang, bagaimana kalau bermain? Aku lupa tentang itu. Ye Sen tersenyum sinis, berapa yang harus dibayar? Tidak banyak, hanya 1 potong. Penjaga itu mengangkat 1 jari. Mudah untuk mengatakannya. Ye Sen mengulurkan tangannya ke dadanya, mengotak-atiknya sebentar, dan mengeluarkan batu roh, yang terkondensasi di tempat, dan itu tidak kecil, seperti batu bata. Kamu tidak perlu mencarinya. Ye Sen memasukkan batu roh ke lengan penjaga, dan berjalan ke gerbang kota dengan sadar. Sialan, mainkan aku. Di belakangnya, penjaga itu mengutuk, dan mengulurkan tangannya untuk menarik Ye Sen keluar untuk kedua kalinya. Apa yang terjadi? Ye Sen menatap penjaga dengan heran. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Penjaga itu memegang batu roh dan menatap Ye Sen dengan garis hitam di wajahnya. Ling Shi, Ling. Penjaga itu tidak muncul dalam 1 nafas, peredan. Orang tahu ini, kamu. Keluar. Ye Sen tidak menyelesaikan kalimatnya. Penjaga mengangkat tombaknya, dan garis hitam di wajahnya mengalir dengan liar. Ye Sen tercengang, dia tidak tahu di mana dia memprovokasi penjaga di gerbang. Ye Sen secara alami tahu kesenangan dan tidak berani menang. Sangat mudah untuk menggulingkan penjaga. Masalahnya adalah tidak ada penjaga di sini, dan ada Yudu yang tak terduga di belakangnya. Bahkan sekelompok Raja Semu tidak berani melakukannya itu, dia tidak berani membuat masalah lagi. Lebih baik berhati-hati saat Anda baru di sini.
Di bawah omelan para penjaga, Yesen menggaruk kepalanya dan mundur beberapa ratus kaki. Sampai sekarang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jika Dong Huang Taixin menatap pemandangan ini, dia akan sangat marah. Raja ke-11 dari Great Chu berjuang untuk Great Chu, melindungi rakyat jelata di semua wilayah, membantai seorang raja besar, dan dimarahi oleh seorang penjaga gerbang. Teman kecil, ketika Yesen bingung, seseorang menusuknya dengan jari, membuatnya tanpa sadar menatap ke belakang. Ketika dia menatap seorang lelaki tua kurus, penuh gigi kuning, rambut seperti kandang ayam, tidak peduli seberapa buruk penampilannya, dia tidak ingin menjadi orang yang serius tidak peduli bagaimana penampilannya. Meskipun lelaki tua itu terlihat tidak dapat diandalkan, moralnya tidak begitu tinggi, dia adalah seorang raja semu sejati, yang benar-benar menegaskan kebenaran besar dari zaman jadul, orang tidak boleh dinilai dari penampilan. Jika kamu menginginkan bayi, aku akan menjualnya kepadamu dengan harga murah. Yesen mendecakkan lidahnya di dalam hatinya, dan lelaki tua itu mengedipkan matanya dengan tangan di tangannya. Saat dia berbicara, lelaki tua itu merobek lengan bajunya. Mata Yesen berbinar, dan baru kemudian dia menyadari bahwa ada alam semesta di lengan baju lelaki tua itu, yang membentuk dunianya sendiri, dipenuhi bintang, seperti langit berbintang, berisi banyak harta, termasuk artefak magis, gulungan jadul, dan pola arai. Semakin Yesen menatapnya, semakin dia terkejut, karena lelaki tua itu memiliki banyak harta yang tersembunyi di lengan bajunya, dan itu semua adalah hal yang luar biasa. Pagoda itu, berapa harganya? Menatap jauh dari lengan baju lelaki tua itu, Yesen menatap lelaki tua itu. Tidak mahal, hanya 300. Pria tua itu mengangkat 3 jari. 300. Yesen bertanya dengan heran. Jika menurutmu itu terlalu mahal, kamu bisa mendapatkannya lebih murah, 205, tidak kurang. Setuju. Yesen meletakkan telapak tangannya ke dadanya lagi, mengotak-atiknya sebentar, lalu mengeluarkan roh lain batu seukuran batu bata, juga dipadatkan sementara. Apa ini? Menatap batu roh seukuran bata di tangan Yesen, lelaki tua itu tertegun. Lingxi, Lingxi, pria tua itu menggerakkan mulutnya, mundur selangkah dengan tangan di tangannya, dan menatap Yesen dari atas ke bawah, dengan raut muka aneh di wajahnya. Sejujurnya, raut muka Yesen adalah bahkan lebih aneh darinya, karena lelaki tua itu raut mukanya persis sama dengan penjaga sebelumnya. Ayo, anak kecil, pria tua itu meletakkan satu tangan di bahu Yesen, dan menatap Yesen dengan penuh arti. Katakan pada kakek dengan jujur, apakah kamu baru saja lari dari sudut gunung? Lupakan. Lupakan. Yesen mengangguk dengan bingung. Kalau begitu aku mengerti. Pria tua itu meremas janggutnya. Apa yang kamu mengerti? Apakah kamu menatap batu ini? Orang tua itu mengeluarkan batu seukuran telapak tangan dari tangannya. Batu itu agak tidak beraturan, tetapi penuh cahaya. Itu sebenarnya mengandung kekuatan asal. Bagus. Yesen menyentuh dagunya. Tentu saja itu hal yang baik. Pria tua itu menyeringai, menghela napas lega pada batu itu, lalu menyekannya dengan lengan bajunya. Senior, apakah kamu masih memiliki batu-batu ini? Berapa banyak yang kamu miliki? Aku membelinya. Uang biasa. Uang? Sudut mulut Yesen berkedut, dan raut mukanya menjadi sangat menarik untuk sesaat. Dalam sekejap, dia sepertinya mengerti banyak hal. Mata uang umum dari semua surga dan segudang domain bukanlah batu roh, tapi batu seperti yang ada di tangan lelaki tua itu. Pantas saja, Yesen menggaruk kepalanya, tanpa sadar menatap penjaga di gerbang kota tidak jauh dari sana. Tak heran penjaga itu marah sebelumnya, dan mengambil batu roh sebagai utusan uang, siapapun akan memukulinya. Dengan baik, Yesen mengira dia bisa merubah kekuatan spiritual menjadi batu spiritual, dan dia akan menjadi orang kaya kemanapun dia pergi. Sekarang sepertinya dia tidak punya uang. Apa yang dia pikirkan adalah apa yang dia pikirkan, dia benar-benar miskin. Dong Huang Taixin, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Yesen mengangkat kepalanya tanpa sadar dan menatap Misti Wu. Jika dia tahu ini masalahnya, dia seharusnya memintanya puluhan juta sebagai biaya perjalanan. Ini disebut batu sumber, ingatlah dengan jelas. Ketika telur Yesen sakit, lelaki tua itu pergi dengan malu-malu,
bergumam sepanjang jalan, sungguh sial, hanya 900 yuan untuk membeli rumah, dan aku bertemu dengan seseorang yang miskin. Batu sumber, gumam Yesen, dan mengerti bahwa ada lelucon besar sebelumnya. Dibandingkan dengan batu roh, batu sumber itu jauh lebih mahal. Batu spiritual mengandung kekuatan spiritual, dan batu sumber juga mengandung esensi dunia, yang sama sekali tidak berada pada level yang sama. Orang-orang dari seluruh dunia sangat pandai bermain dengan batu berharga seperti utusan uang. Anda harus mengetahui asal-usul langit dan bumi yang terkandung di tiap batu sumber, yang cukup untuk membantu orang kuat di puncak Dacu Zuntian untuk memasuki alam surga. Karena alasan mengapa para biksu di puncak Dacu Zuntian tidak dapat menerobos ke alam surga adalah langit dan bumi, asal. Hal yang konyol adalah bahwa asal-usul langit dan bumi Dacu disegel oleh Tian Xuanmen, hanya menyisakan jejak, dan jejak yang menyedihkan itu hanya cukup untuk satu orang mencapai kultivasi puncak. Di bawah kota jadul Yudu, Yesen berdiri di sana seperti lembing, menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Penguasa surga yang agung, Raja ke-11 yang agung dari Chu, seorang pria kejam yang memenggal kepala Raja Agung, datang ke surga dan berbagai wilayah, tetapi dia ternyata adalah orang miskin yang tidak punya uang, yang bahkan tidak bisa memasuki gerbang kota. Apa yang kamu katakan tidak ajaib? Untungnya, ini adalah surga dan segudang domain. Jika masalah ini dilaporkan ke Dacu, seluruh biksu Dacu akan membicarakannya. Tak berdaya, Yesen berdiri di sana, menatap ke kiri dan ke kanan. Kota jadul Yudu sangat makmur, dan ada banyak biksu yang masuk dan keluar, dan mereka semua adalah orang-orang yang kuat. Yesen telah bertemu terlalu banyak orang dari segala jenis, dan masing-masing dari mereka terlihat lebih aneh dari yang lain. Tapi yang menyakitinya sekarang bukanlah betapa anehnya mereka, tapi karena dia terjerat dengan batu sumber. Sepertinya tidak ada yang berhasil tanpa uang, tetapi kultivasinya terlalu rendah, tidak ada yang mau berbicara dengannya, apalagi meminjamkan uang. Jika dia tidak memukulnya, dia akan dibakar. Menatap sekeliling, Yesen menatap lelaki tua malang yang kultivasinya berada di kuasi raja lagi. Ketika Yesen memandangnya, lelaki tua itu masih berkeliaran di bawah tembok kota, menjual hartanya di mana-mana, tetapi bisnisnya tidak terlihat bagus, dan dia tidak menjual satu pun untuk waktu yang lama. Menatap ini, Yesen menyentuh ujung hidungnya, dan berjalan dengan berani. Di bawah kota Yudu, ada begitu banyak biksu, tidak ada dari mereka yang mau berbicara dengannya, dan hanya lelaki tua malang yang baik hati, setidaknya dia mau berbicara dengannya, dan dia tidak memiliki aura orang yang kuat. Senior, biarkan aku membelikanmu minuman. Yesen membungkuk dan mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dan embun giok dari tas penyimpanan. Kamu orang kecil yang malang lagi. Orang tua itu melirik Yesen, tetapi ketika dia menatap toples anggur di tangan Yesen, dia berdehem, mengambilnya dengan sadar, dan langsung melakukannya. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Yesen, dan menyerahkan satu botol lagi anggur berkualitas dan embun giok. Kanibalisme pendek, tanyakan. Pria tua malang itu masih mengambil Yesen dan menyerahkan anggur begitu saja. Apakah kamu tahu di mana Kunlun Su berada? Yesen menatap lelaki tua malang itu dengan ragu. Aku tidak tahu. Pria tua malang itu menyeka noda anggur dari mulutnya. Bagaimana dengan Great Luo Heavens? Aku belum pernah mendengarnya. Dinasti Xia Agung. Aku belum pernah mendengarnya. Bagaimana dengan Kuil dan Nine Desolation Heavens? Aku belum pernah mendengarnya. Petik 2. Aku tidak bisa. Kamu harus memikirkannya. Pikirkan. Yesen menunggu dan menatap lelaki tua malang dengan mata bulat besar itu. Wah, langit dan segudang domain sangat besar dan tidak terbatas. Hanya ada 10.000 domain bintang. Tiap domain bintang berisi bintang jadul sebanyak rambut sapi, dan tiap bintang jadul juga memiliki banyak kekuatan. Ambil bintang Suzaku sebagai contohnya. Itu terletak di Tianyuan Starfield, dan Tianyuan Starfield hanya sebuah bintang kecil, termasuk puluhan ribu bintang jadul, dan saya hanya tahu beberapa bintang jadul di sekitarnya. Adapun bintang jadul lainnya, saya benar-benar tidak tahu, tetapi perlu ditegaskan bahwa kuil dan dinasti yang Anda sebutkan itu tidak ada di sekitar bintang jadul, tetapi kebanyakan dari mereka akan berada di bintang jadul lainnya di bidang bintang Tianyuan, atau bidang bintang jauh lainnya. Begitu banyak. Yesen menggosok alisnya dengan keras,
dia tahu bahwa surga dan wilayah segudang sangat besar, tetapi tidak harus sebesar itu. Dengan begitu banyak bidang bintang dan bintang jadul yang tak terhitung jumlahnya, di mana dia akan menemukannya. Wanita tua Suzaku itu harus tahu. Ketika Yesen menggosok alisnya, lelaki tua malang itu menyentuh dagunya. Suzaku, wanita tua, Yesen sedikit terkejut, menatap apakah kota jadul Yudu ini ada, itu milik keluarga Suzaku mereka. Menurut legenda, nenek moyang keluarga Suzaku tercerahkan oleh Raja Xuanyuan dan meninggalkan warisan, membuka bintang jadul Suzaku, dan itu Suzaku adalah leluhur keluarga Suzaku, meskipun dia sedikit lebih tua, tapi dia sangat cantik. Kata lelaki tua malang itu, dengan sepasang mata tua dan tidak bermoral, dan cahaya cabul itu berkedip. Raja Xuanyuan, Xuanhuang 1130 Raja diakui sebagai raja yang paling kuat. Gumam Yesen, mengingat hari pertempuran yang menentukan dengan Raja Iblis Surgawi, itu adalah pedang Raja Xuanyuan yang membantunya menghabisi raja. Dalam sebuah masuk akal, dia itu bisa dianggap bertarung berdampingan dengan Xuanyuan. Aku tidak tahu apakah keluarga Suzaku akan keluar untuk menyambutku jika hubungan ini terungkap. Yesen mengusap dagunya. Setelah memikirkannya, dia menyela ide itu begitu saja. Bertarung berdampingan dengan pedang Xuanyuan dan memenggal kepala seorang Raja Agung, tidak ada yang akan mempercayainya. Dia tidak tahu apakah keluarga Suzaku akan menyambutnya di kota, tapi dia pasti dipukuli. Seperti yang dikatakan Dong Huang Taixin, tidak semua orang tahu keberadaan Dacu, dan tidak semua orang tahu apa yang telah dia lakukan untuk surga dan 11.000 domain. Wanita tua itu benar-benar orang bijak. Ketika Yesen berfantasi, lelaki tua yang malang itu melanjutkan, menutupi wajah lamanya, lihat aku sekali, pukul aku sekali. Ku yakin suci, Yesen adalah terkejut. Jadi, jika dia selamat dari 5 penurunan surga dan manusia, dia akan menjadi orang suci. Oh, hei, kamu masih tahu tentang 5 penurunan surga dan manusia. Aku mendengarnya dari pendahuluku. Tapi kalau menyangkut nenek moyangmu, itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Lelaki tua malang itu menyeringai, bagaimana kamu mengajar anak-anak? Aku membiarkanmu keluar jika kamu tidak mengerti apa-apa, jadi kamu tidak takut menjadi dipukuli sampai binasa. Ini sangat tidak bisa diandalkan. Yesen berdehem datar, berpikir dalam hati, jika Dong Huang Taixin mendengar apa yang dikatakan lelaki tua malang itu, apakah dia akan menamparnya sampai binasa? Nak, demi membelikanku minuman, aku akan memberimu nasihat. Pria tua malang itu memeluk toples anggur dan berkata lagi, di bintang Suzaku ini, jangan main-main dengan siapapun dari keluarga Suzaku. Keluarga Suzaku mendominasi seluruh keluarga Suzaku. Sing, jika kamu mengacau dengan mereka, kamu akan binasa dengan cara yang sangat buruk. Dapat membangun kota jadul yang besar sebanding dengan Nancu Dong Yue, maka keluarga Suzaku tidak bercanda dengan bokong mereka. Kuaso Sage, Yesen menarik napas dalam-dalam, dan berpikir dalam hati, dia ingin menemukan berita tentang Kunlun Su. Mungkin hanya leluhur Suzaku yang tahu tentang seluruh bintang jadul Suzaku. Pengalaman seorang Kuaso Sage adalah jauh melebihi apa yang ada di hadapannya. Pria tua celaka ini bisa dibandingkan, mungkin dia benar-benar tahu. Setelah memikirkannya, dia kembali ke asal masalahnya, batu sumber. Tanpa batu sumber, Anda tidak dapat memasuki Yudu, dan jika Anda tidak dapat memasuki Yudu, Anda tidak akan dapat menatap leluhur Suzaku, dan jika Anda tidak dapat menatap leluhur Suzaku, Anda tidak akan dapat untuk mencari berita tentang Kunlun Su. Sumber dari segalanya adalah kekurangan uang. Dia ingin membiarkan penjaga menyampaikan pesan itu, tetapi siapa yang akan mengabaikannya? Tianjing yang setengah hati, dia bukan apa-apa. Jual beberapa harta, Yesen berpikir pada dirinya sendiri. Ini tidak seperti Yesen tidak menangkap apapun di lubang hitam ruang angkasa selama 101 tahun, dan beberapa di antaranya benar-benar harta karun. Dia dengan cepat menolak gagasan itu. Ini bukan Dacu, ini surga dan segudang alam. Medan bintang Tianyuan, bintang Suzaku, semua orang seperti serigala dan harimau. Jika Anda tidak memiliki harta, Anda masih ingin merampok Anda.
Jika Anda memiliki harta, Anda akan dirampok lebih banyak lagi. Jangan mengungkapkan kekayaan Anda, dia masih mengerti kebenarannya. Ini masih 900, masih 900, sial, semuanya adalah harta yang bagus, mengapa tidak ada yang membelinya? Yesen bergumam, dan lelaki tua malang itu juga bergumam, dengan raut muka kusut dan telur di wajahnya sakit. Senior, mari kita diskusikan sesuatu. Yesen berdeham datar. Katakan, pinjamkan aku batu sumber. Jangan minta uang padaku, kamu membuat masalah. Pria tua malang itu menggelengkan kepalanya, aku masih ingin meminjam uang dari seseorang. Kurang dari 101 yuan ibunya. Itu hilang, dan jika kamu memiliki 900 lagi, kamu dapat membeli rumah di Yudu. Beli rumah. Yesen tertegun sejenak, tidak bisa berbalik untuk beberapa saat. Rumah seperti apa yang harus saya beli? Petik 2. Tentu saja, beli rumah, di mana Anda akan tinggal jika Anda tidak membeli rumah. Tidak mungkin. Bintang Suzaku sangat besar, kamu adalah Raja Semu, di mana kamu bisa tinggal, apakah kamu harus tinggal di Yudu? Yesen menatap lelaki tua malang itu dengan ragu. Apa yang kamu tahu? Pria tua malang itu duduk di tanah, dan berhenti menjual hartanya. Bintang Suzaku memang besar, tapi di luar simen Yudu, belum lagi monster yang merajalela, kapan saja, dan biksu yang kuat yang secara khusus membentuk tim untuk melakukan beberapa kegiatan pemusnahan dan perampokan suatu hari akan musnah, dan Sun Huang masih jauh dari cukup. Seluruh Suzaku Star adalah tempat teraman di Yudu, di mana pertempuran pribadi dilarang. Selain itu, Yudu ini adalah tempat suci untuk kultivasi, dan di dalamnya terdapat lingkaran sihir, yang tidak bisa dibandingkan dengan di luar. Ya, Suzaku Star bangga akan membeli rumah di Yudu. Bintang Suzaku sangat besar, bukan berarti Yudu adalah satu-satunya kota jadul. Yesen menatap pria tua malang itu dengan ragu. Jangan bilang, itu benar-benar kota jadul. Lalu menurut apa yang dikatakan senior, kamu tidak bisa tinggal di Yudu tanpa membeli rumah. Yesen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku bisa tinggal di sini. Orang tua malang itu berkata, tapi aku hanya bisa tinggal di hotel, tapi harga kamar tidak begitu mahal. Harganya 3 batu sumber sehari. 3 batu sumber tidak mahal. Kamu tahu kupret. Pria tua malang itu melirik Yesen, para biksu kami dapat mundur selama 3-5 tahun. Atau bahkan 7 atau 8 tahun, 11 atau 20 tahun atau bahkan 101 tahun. Tahukah Anda? Kapan Anda bangun, Anda akan menjadi orang miskin dalam sekejap. Saya telah melakukan ini lebih dari sekali, izinkan saya mengatakan bahwa terakhir kali, ibunya sudah pergi. Butuh 11 tahun bagi saya untuk menyadari pencerahan saya. Setelah bangun, saya tidak punya uang untuk membayar sewa. Orang itu memukuli saya dan membuangnya untuk saya. Itu benar. Yesen menyentuh dagunya, mungkinkah kamu tidak tinggal di hotel ketika kamu masuk, dan tidur di jalanan? Kamu pikir orang-orang di Yudu itu geblek? Maka kamu salah besar. Orang tua malang itu mengutuk, kamu boleh tidur di jalan, tapi kamu harus memiliki izin tinggal sementara. Jika kamu tidak memiliki izin tinggal sementara, saya akan membuangnya untuk Anda sekarang. Saya bermartabat dan memaksakan, tidur di jalan, dan gak punya malu, berbicara tentang izin tinggal sementara. Itu sangat mengganggu, dan sangat mahal. Dengan uang itu, lebih baik menyimpannya dan membeli rumah secara langsung, dan membuat izin tinggal permanen. Petik 2. Rumah di Yudu sangat mahal. Yesen menggaruk kepalanya. Rumah-rumah di Yudu sangat mahal. Yesen menggaruk kepalanya dan menatap lelaki tua malang itu. Mahal? Tidak terlalu mahal. Orang tua malang itu menghela nafas. Ambil contoh gua tingkat terendah. Mereka hanya memiliki radius 11 kaki, tetapi mereka juga membutuhkan 101.000 batu sumber. Sebuah gua berukuran sedang memiliki radius 30 kaki dan membutuhkan 11.000 batu sumber. Rumah-rumah gua kelas 1 membutuhkan 501.000 batu sumber terlepas dari radius 11 kaki. Dengan kecap lidahnya, dia diberitahu bagaimana hidup sebagai orang miskin yang bahkan tidak memiliki batu roh tunggal. Seorang raja semu akan khawatir tentang membeli rumah, dan dia tiba-tiba merasa bahwa batu sumbernya sangat berharga.
Aku tidak akan meminjamkanmu uang. Percuma jika aku meminjamkanmu batu sumber. Bahkan jika aku bisa memasuki Yudu, aku tidak akan bisa tinggal lama, dan aku mungkin akan melakukannya, dibuang. Senior, lalu apakah Anda tahu di mana saya bisa menghasilkan uang, jenis yang datang dengan cepat? Yesen menatap lelaki tua yang malang itu. Uangnya akan segera datang, maka saatnya untuk mengambil tugas. Di mana mengambilnya? Yesen bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah kamu menatap 9 loh batu berdiri di bawah tembok kota? Pria tua malang itu menunjuk tidak jauh, plakat giok tergantung di atasnya, tiap plakat giok mewakili sebuah tugas, dan yang dengan tingkat kesulitan rendah, ada juga tingkat kesulitan tingkat lanjut 1. Anda dapat memilih berdasarkan kekuatan Anda, tetapi jangan berpura-pura sombong, tidak ada gunanya kehilangan nyawa Anda. Terima kasih, senior. Yesen membungkukkan tangannya, segera berbalik, dan langsung pergi ke 9 prasasti. Ketika dia berada di bawah prasasti, Yesen melirik dan sampai di prasasti pertama. 9 prasasti, dari kiri ke kanan, adalah dari level 1 ke level 9. Level 1 paling tidak sulit, dan level 9 adalah yang paling sulit. Pembagiannya sangat jelas. Mengenai poin ini, Yudu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan biarkan para beku melakukan apa yang mereka bisa, sehingga Anda tidak kehilangan nyawa Anda dengan sia-sia karena Anda tidak cukup tahu tentang level tugas. Ada ratusan plakat giok yang tergantung di prasasti tingkat pertama, dan di tiap plakat giok, tugas dicap dengan kesadaran spiritual, dan kebanyakan dari mereka adalah misi untuk menghabisi monster. Level monster tidak tinggi, tetapi level pertama dari alam surgawi dari. Karena ini adalah tugas tingkat rendah, hadiah tugas secara alami tidak akan tinggi. Tiap kali Anda menyelesaikan tugas, Anda hanya akan diberi 1 batu sumber. Dapat diandalkan. Yesen segera melambaikan tangannya, dan melepas semua ratusan plak giok di prasasti itu. Tindakannya langsung menarik perhatian terlalu banyak orang, bahkan penjaga dan lelaki tua malang yang tidak jauh tidak bisa tidak menatap ke samping, dan raut muka mereka sebagian besar terkejut. Anda harus tahu bahwa monster dari alam surga tingkat pertama jauh lebih kuat daripada para biksu dari alam surga tingkat pertama, karena monster memiliki tubuh daging yang mendominasi, dan mereka dapat bertahan melawan monster yang kuat, bahkan para biksu dari alam surga tingkat ketiga dari alam surga mungkin tidak dapat menghabisi mereka. Bagaimana mereka tahu bahwa Yesen adalah pria kejam yang pernah memenggal kepala raja? Fisik Sein jadul selalu menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di level yang sama. Meskipun dia hanya berada di level pertama alam surga dan tidak lagi dalam kondisi puncaknya, kekuatan tempurnya jauh melebihi monster di level pertama, tingkat surgawi jauh. Anak ini edan. Di bawah prasasti batu, ada banyak diskusi, kebanyakan menunjuk ke arah Yesen. Saya mengambil lebih dari 101 tugas sekaligus. Entah saya edan atau otak saya ditendang oleh keledai. Mata Sen sebagian besar menghina dan menghina, seolah-olah dia telah menatap adegan Yesen ditelan oleh monster. Mengenai hal ini, Yesen langsung mengabaikan mereka. Dia adalah tubuh suci jadul dengan kekuatan tempur yang kuat, dan dia bukan orang yang gegabah. Tanpa kepercayaan penuh, dia tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Selain itu, tugas menghabisi monster lebih berbahaya dari cultivator es daripada monster. Dia telah melakukan banyak pemusnahan dan mencuri barang, dan dia telah menatap cultivator es yang kuat melakukan banyak hal, sangat jelas. Saat berbicara, dia sudah menginjak pedang terbang, dan menuju ke tenggara menurut tablet batu giok misi. Setelah dia pergi, para biksu berkumpul di bawah prasasti misi berpencar secara terpisah dan berkumpul di bawah prasasti, mencari misi yang tidak terlalu berbahaya yang bisa mereka lakukan rekan satu tim. Di atas langit, pedang terbang melintas, dan Yesen sangat cepat. Alasan mengapa dia memilih Yujian untuk terbang adalah untuk menghemat konsumsi, dan selama penerbangan, dia terus melahap kekuatan spiritual langit dan bumi untuk mengisi kembali mana yang dikonsumsi oleh penerbangan Yujian. 1 jam berlalu, dia berhenti di Tianxiao. Di kejauhan, ada hutan tak berujung. Auman, Auman, Auman. Sebelum menginjakan kaki di tanah, Yesen mendengar lolongan monster di hutan tanpa batas. Kemungkinan besar karena keributan yang disebabkan oleh masuknya biksu, hutannya subur, dan angin bertiup bercampur dengan tirani dan darah. Mengambil napas dalam-dalam, Yesen jatuh ke dalam hutan.
Sama seperti pertama kali dia pergi ke hutan untuk menghabisi monster saat itu, dia mengambil tiap langkah dengan sangat hati-hati. Kesadarannya menyebar, dan bahkan angin dan rumput dengan radius ribuan kaki tidak dapat lepas dari persepsinya. Auman, Auman, di kedalaman hutan pegunungan, raungan monster masih terdengar tanpa henti, dengan amarah dan terkadang melengking dalam raungan tersebut, dan gerakannya tidak kecil, kemungkinan besar para biksu membentuk tim dan datang untuk melakukan tugas bersama. Ye Sen tidak peduli tentang itu, dia sudah cukup dalam. Pada titik tertentu, dia sedikit memantapkan kakinya, dan menatap ke kedalaman di depan dengan mata menyipit. Di sana, monster besar perlahan muncul di matanya, itu adalah singa dengan api ungu, seluruh tubuhnya terbakar dengan api, tingginya 7 atau 8 kaki, bahkan nafas yang dihembuskannya penuh dengan gelombang panas yang bergulir, sepasang darah besar Hitomi, cahaya tirani dan haus darah menyala sepanjang waktu. Tapi ada sosok berdarah di mulut singa api ungu, itu adalah biksu yang tidak beruntung, separuh tubuhnya dikanibal, dan masih ada raut muka ketakutan dan keputusasaan di wajahnya. Auman, persepsi Zian Xiongxi bagus, menatap Ye Sen berdiri di sana, dia langsung menelan biksu itu di mulutnya, lalu meraung seumur hidup. Gelombang suara yang kuat membuat pohon-pohon jadul yang menjulang tinggi tumbang berkeping-keping. Ambil pisaumu. Ye Sen maju selangkah, dan tombak Raja Penyihir muncul di tangannya seketika. Zian Lion sangat marah, Ling Tian melompat, dan memuntahkan lautan api, mencoba membakar Ye Sen menjadi kehampaan. Merusak. Ye Sen mau digunakan sebagai tongkat, dan dengan satu tongkat dia menghancurkan sungai bintang dan membelah lautan api. Singa Zian yang baru saja bergegas dihancurkan sampai ke tulang dengan tongkatnya, dan ketika mendarat, itu sudah dalam genangan darah. Ye Sen datang untuk menghabisi dengan tombak, tetapi dia tidak memiliki belas kasihan. Di dunia yang kejam, ada hukum yang kejam. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda membutuhkan darah dingin. Dengan darah berceceran, singa Zian yang baru saja berdiri ditusuk di kepalanya dengan tombak, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan keras, dan darah yang memancar membentuk aliran yang mengepul. Ye Sen membawa Zian Xiongxi pergi dengan jentikan tangannya, dan menghilang di sini dalam sekejap. Satu tugas telah selesai. Auman, dari sisi hutan pegunungan, terdengar raungan monster yang keras, dan monster besar lainnya dipotong. Itu adalah laba-laba, lebih besar dari singa Zian, tetapi ujungnya sama. Setelah mengambil laba-laba itu, Ye Sen tidak lupa mengambil bunga teratai berwarna merah darah di dinding batu. Teratai darah Sanxing, yang juga merupakan salah satu tugas yang dia pinjam, adalah bahan yang bagus untuk alkimia, dan sudah punah di Dacu, tetapi sangat mudah dikumpulkan di hutan gunung ini, yang membuat Ye Sen merasa bahagia. Auman, di pegunungan dan hutan yang tak terbatas, raungan monster dan binatang buas menjadi satu. Hari masih pagi, dan para biksu dalam kelompok 3 atau 5 terus melangkah ke dalam hutan, membuat hutan menjadi sangat hidup. Di kolam hitam, Ye Sen keluar dengan naga hitam pekat di pundaknya. Naga ini bukan bagian dari misi, tetapi ketika dia lewat, naga itu tiba-tiba melompat keluar. Mungkin itu adalah kekuatan supernatural yang tersembunyi. Tetapi bahkan Ye Sen dipukuli dan disedot ke dalam kolam hitam selama perkelahian, dia memenggal kepala naga hitam. Saat malam semakin larut, Ye Sen berhenti di dinding batu. Tubuhnya berlumuran darah, beberapa dari monster dan beberapa dari dirinya sendiri. Itu benar, dia terluka. Dia benar-benar meremehkan monster. Dia dikepung oleh 9 monster Sirius yang kuat. Bahkan Sein Body yang kuat terluka, tetapi bekas luka ini pada dasarnya tidak berbahaya baginya. Api unggun didirikan, dan kuali kekacauan digantung di atasnya, dan yang direbus di dalamnya adalah monster. Ye Sen mengeluarkan token giok misi, dan dia telah menyelesaikan setengahnya, artinya, dia bukan orang miskin sekarang, dia telah menyelesaikan lebih dari 50 misi, yang sama dengan lebih dari 50 batu sumber. Ye Sen tidak pergi. Pertama, tugasnya belum selesai, dan kedua, sekitar 50 batu sumber hanya cukup baginya untuk tinggal di Yudu selama lebih dari 11 hari. Saat api unggun naik,
Ye Sen duduk bersila dan terus menggerakkan jari-jarinya, seperti ramalan peramal. Karena ini adalah surga dan 11.000 wilayah, bintang Suzaku miliknya mungkin memiliki reinkarnasi Dacu, dan dia tidak akan menyerah. Evolusi Zhou Tian yang mendominasi menyelamatkannya dari banyak usaha. Ya ini dia, pada titik tertentu, raut muka terkejut muncul di wajah Ye Sen. Dia menyimpulkan kemungkinan, memang ada reinkarnasi Dacu di bintang Suzaku ini, mungkin tempat ini berbeda dengan Dacu, dia tidak tahu siapa reinkarnasi itu, dan dia tidak menyimpulkan di mana mereka berada, mungkin itu adalah karena jaraknya terlalu jauh. Yang patut ditegaskan adalah Suzaku Star memang memilikinya. Selain itu, selama pemotongan evolusi Zhou Tian, dia menemukan masalah aneh, yaitu, ada kekuatan misterius yang menutupi deduksinya di Yudu, sehingga dia tidak berani masuk jauh ke dalam deduksi, agar tidak menyinggung keberadaan yang kuat. Saya harap tidak ada yang terjadi. Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan sangat khawatir, tempat ini tidak lebih baik dari Dacu, kebinasaan adalah kebinasaan, dan tidak ada yang namanya reinkarnasi. Saat dia berpikir, Ye Sen mengerutkan kening, menatap ke samping ke tempat gelap itu, dan nafas yang kuat mendekat. Persepsinya tidak salah, ada angin dingin di kegelapan, seorang pemuda kaos putih keluar sambil memegang kipas lipat, dengan sepasang mata Phoenix merah, wajahnya sangat cantik, dan ada dua garis aneh dari ungu dan biru di sekelilingnya marah, masih ada senyum menggoda di sudut mulutnya yang membuat Ye Sen sangat jijik. Raut muka Ye Sen tetap tidak berubah, dan dia bergumam di dalam hatinya, begitu dia menatap pemuda kaos putih, dia bisa menatap kultivasinya. Raut muka Ye Sen tetap tidak berubah, dan dia bisa menatap kultivasi pemuda itu. Meski pemuda itu masih muda, usianya sebenarnya sudah lebih dari 101 tahun. Omong-omong, 101 tahun tidak terlalu tua di surga dan 11.000 domain, dan Ye Sen sekarang berusia 133 tahun. Umur biksu di sini jauh lebih tinggi daripada Dacu, karena mereka tidak ditekan oleh larangan bawaan, dan basis kultivasi mereka umumnya lebih tinggi daripada Dacu. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin lama rentang hidup secara alami. Ambil alam surga sebagai contoh, Anda dapat hidup selama lebih dari 1.000 tahun, alam raja dapat hidup lebih dari 2.000 tahun, dan alam suci bahkan lebih tinggi, berusia lebih dari 3.000 tahun, sejauh menyangkut seorang beku, usia 101 tahun tidak seperti anak kecil yang berbeda. Untuk naik ke tingkat ketiga alam surga pada usia hanya 101 tahun, pemuda itu harus menjadi orang yang sangat berbakat. Masih kalimat yang sama, ini benar-benar lebih populer daripada orang. Di Dacu, seperti Raja Iblis dan Raja Hantu, yang mana bukan lelaki tua yang berusia hampir 1.000 tahun, yang telah menunggu seumur hidup tanpa mengetahui bagaimana rasanya berada di alam surga, tetapi di Suzaku Star, dia menangkap banyak dari mereka. Nak, letakkan tas penyimpanannya, kamu bisa pergi. Pemuda kaos putih itu berbicara, suaranya lebih feminin dan menyeramkan daripada penampilannya, dan masih ada kilatan dingin di mata dan Feng itu. Tampaknya kamu telah melakukan banyak pemusnahan dan pemerasan barang. Ye Sen perlahan bangkit dan menatap pemuda kaos putih itu dengan seringai. Jadi, pria muda kaos putih itu tertawa lebih menggoda, ketenangan Ye Sen membangkitkan minatnya yang kuat. Jadi, kamu harus kaya. Ye Sen tersenyum santai, dan langsung menghilang di tempat. Menatap ini, mata pemuda kaos putih itu membeku, dia tidak menyangka Ye Sen memiliki teknik gerakan yang begitu misterius. Dia juga tidak menyangka bahwa seorang biksu di alam surga tingkat pertama, yang terluka secara diam-diam, akan menyerang dia di alam surga ketiga. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba menjauh satu langkah, dan menamparkan sisi tubuhnya dengan telapak tangannya. Ye Sen menunjukkan sosoknya, dan Bahwangkuan bercampur dengan banyak kekuatan magis meledak, menghadap pemuda kaos putih. Darah berceceran, dan telapak pemuda kaos putih itu meledak seketika, dan darah serta tulang yang diledakkan oleh tinju Ye Sen beterbangan. Pria muda kaos putih tiba-tiba merubah wajahnya, dia berada di alam surga tingkat ketiga, dan dia benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Ye Sen lebih kuat dari yang dia duga.
Berkedip kembali dengan cepat, pemuda kaos putih menginjak 7 bintang, melambaikan tangannya dan mengangkat 9 bendera formasi, membentuk formasi sihir dalam sekejap. Ada kilatan petir dan guntur dalam formasi, dan ada juga aura yang bergejolak kepunahan, ingin menekan Yesen. Yesen kuat dan mendominasi, membelah lingkaran sihir dengan satu telapak tangan. Pria muda kaos putih itu memuntahkan darah, raut mukanya berubah lagi, dan dia mundur. Formasi bendera yang dia kembangkan dengan susah payah sebenarnya dibelah oleh telapak tangan Yesen. Itu dicampur dengan kekuatan roh primordialnya, tinju Yesen, jadi bahwa jiwanya terluka. Pria muda kaos putih itu meraung, dan cahaya dewa terbang di antara alisnya, berubah menjadi cermin dewa. Menatap ini, Yesen mengorbankan kuali kekacauan yang masih direbus dengan kaldu. Kuali kekacauan bergetar sedikit, menjadi besar dan meledak dengan kekuatan ilahi. Cermin ilahi pemuda kaos putih itu hancur menjadi abu terbang sebelum bertahan bahkan 3 detik. Pria muda berbaju putih itu menyemburkan darah, tubuhnya terbelah, dan dia terbang terbalik. Di kehidupan selanjutnya, jangan salah langkah. Yesen menyusut tanah menjadi 1 inci langkah demi langkah, dan menghabisinya seketika sebelum pemuda kaos putih itu jatuh ke tanah, dia terbinasakan oleh pedangnya. Pertempuran sudah berakhir, hanya 3 putaran sebelum dan sesudah. Pemuda kaos putih itu tertekan sampai kebinasaannya, 2 alam kecil lebih tinggi dari Yesen, dan di bawah premis bahwa Yesen menyembunyikan luka, dia benar-benar terbinasakan secara langsung, dan dia bahkan tidak bertahan dalam 3 putaran. Yesen memarahi dengan lembut, dan telapak tangannya sudah menempel di atas kepala pemuda kaos putih itu. Meskipun pemuda kaos putih sudah binasa, energi sejati dan kekuatan darah di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Inilah yang dia butuhkan. Dia ingin menggunakan kekuatan darah dan energi sejati pemuda kaos putih untuk membantu dia menyembuhkan lukanya. Pemuda kaos putih itu berubah menjadi mumi. Yesen menghembuskan napas keruh, di bawah nutrisi energi sejati pemuda kaos putih dan kekuatan darahnya, luka gelapnya sedikit sembuh. Yesen mengambil tas penyimpanan pemuda kaos putih. Harus dikatakan bahwa pemuda kaos putih yang berspesialisasi dalam menghabisi orang dan mencuri barang memiliki koleksi yang kaya. Ada banyak pil, dan ada lebih dari 801 batu sumber. Barang lain-lain bisa dijual untuk membuat sedikit uang. Yesen tersenyum, seperti yang diharapkan, dia masih menghabisi orang dan menjual barang untuk mendapatkan uang dengan cepat. Tidak heran banyak orang melakukan misi dengan jujur. Dan mengambil yang sudah jadi. Setelah mengumpulkan tas penyimpanan, Yesen menggosok tangannya dan datang ke kuali kekacauan. Sejujurnya, dia sudah lama tidak makan, di ruang lubang hitam selama 101 tahun, dia bertahan dengan batu roh dan ramuan, sudah lama sejak makan. Setelah makan lengkap, Yesen berbaring di atas batu dengan bagian belakang kepalanya di lengannya, diam-diam menatap langit berbintang. Menatap langit berbintang dari sini berbeda dengan Dacu. Bukan karena langit berbintang berbeda, tetapi suasananya berbeda. Di negara asing, di tengah malam, akan selalu ada perasaan rindu. Sudah 101 tahun, Anda berada di sisi lain langit berbintang, tidak apa-apa. Yesen tersenyum perubahan, raut mukanya sedikit kabur, dan matanya penuh nostalgia. Dia bangun, mengemasi tas dan pikirannya, dan bergegas ke dalam kegelapan. Seorang lelaki tua dengan 3 mata dan tongkat muncul di sini, dengan sosok bungkuk, mata merah darah, paksaan yang kuat, dan darah yang melonjak seperti laut. Dia adalah seorang raja semu sejati. Siapa ini? Menatap mumi pemuda kaos putih, suara lelaki tua bermata 3 itu sangat dingin. Dia membuka mata vertikal ketiganya. Jika Yesen ada di sini, dia pasti terkejut, karena mata ketiga lelaki tua itu sebenarnya berkembang dengan sendirinya, lebih tepatnya menyimpulkan dengan sendirinya. Sosok buram Yesen muncul di mata ketiga lelaki tua itu. Lelaki tua itu memulihkan adegan pertarungan Yesen dengan pemuda kaos putih belum lama ini, dan wajah Yesen terukir kuat di matanya. Yesen, yang masih berjalan dalam kegelapan, tiba-tiba berhenti. Dia hanya mendengar omelan dingin, mata yang mengintip dari kekuatan misterius dalam kegelapan, dan menebak bahwa seseorang menggunakan teknik rahasia untuk menyimpulkannya.
101 rahasia, kata Yesen dengan suara yang dalam, mengeluarkan topeng hantu dari tas penyimpanan, dan menutupi wajahnya, pasti seseorang sedang mengawasinya, dan dia harus lebih berhati-hati selanjutnya. Auman, Auman, di malam yang gelap, hutan tidak damai. Para biksu yang bekerja sama untuk menghabisi monster juga sangat ribut di malam hari, jadi mereka memilih waktu ini untuk menyerang. Ada juga beberapa cultivator es yang tidak tahu harus berbuat apa, pergi lebih dalam, dan berlari ke sarang monster itu dengan putus asa untuk mencari peluang, tetapi mereka pergi ke sebuah kelompok dan musnah seluruh hutan pegunungan dipenuhi dengan darah kental. Di sudut hutan, Yesen menghabisi seekor kadal besar dengan 2 serangan pedang berturut-turut. Malam ini, dia tidak menganggur, dan tujuannya sangat jelas, untuk menghancurkan semua monster. Saat itu matahari terbit, berlumuran darah, dia keluar dari danau berwarna darah, memegang buaya besar bersisik di tangannya, menatap buaya itu, kebinasaannya terlihat sangat jelek, pasti dipukul oleh Yesen blow ke atas. Yesen telah menyelesaikan semua tugas yang diterimanya. Pangedan, memegang lebih dari 101 token giok tugas yang telah menyala, Yesen tidak bisa menahan nafas panjang. Di Dacu, dia tidak pernah khawatir tentang uang, tetapi dari waktu ke waktu, penguasa surga yang agung dan raja ke-11 Dacu harus berbaring tengkurap ketika dia datang ke surga dan banyak sekali alam, tanpa hak istimewa apapun. Pergi ke Yudu, memasukkan buaya monster ke dalam tas penyimpanan, Yesen menggeliat dengan ganas. Begitu dia mengambil langkah, seluruh bumi bergetar, diikuti oleh raungan yang menghancurkan bumi. Gelombang suaranya terlalu kuat, dan dia menatap dengan matanya sendiri bahwa puncak gunung runtuh dalam sekejap. Kerajaan, Yesen sedikit mengernyit, menatap ke kedalaman. Paksaan itu sangat kuat, tetapi itu tidak datang dari biksu, tetapi dari monster, artinya, di kedalaman hutan monster ini, ada monster setingkat raja, dan pasti seseorang yang bisa membuatnya sangat marah. Biksu itu menyinggung keagungannya. Kabur. Ketika Yesen mengerutkan kening, sekelompok biksu berguling dan merangkak. Semua biksu itu memiliki bekas luka di tubuh mereka, dan mereka dalam keadaan tertekan. Di belakang mereka, lautan api yang mengepul melonjak keluar, menelan pegunungan dan hutan. Mata Yesen seterang obor, dan dia mengetukkan jarinya di lengan bajunya untuk melakukan evolusi Zoutian. Di sana sayang, Yesen bergumam, dan menyimpulkan bahwa ada harta karun di kedalaman hutan monster, tetapi dia tidak tahu apa itu. Mungkin itu rumput dewa, atau mungkin mata air peri, tetapi perlu ditegaskan bahwa tidak peduli harta macam apa itu, pasti ada monster kuat yang menjaganya, dan hanya karena perampokan itulah para biksu merampoknya, yang menyebabkan pertempuran besar. Kekayaan dan kekayaan dicari dalam asuransi. Yesen segera berangkat dan langsung pergi ke kedalaman. Sekarang dia memiliki luka tersembunyi di tubuhnya, yang dia butuhkan adalah makhluk spiritual yang dibesarkan dari langit dan bumi untuk menyembuhkan luka gelap. Harta karun di kedalaman pasti luar biasa, dan itulah yang dia butuhkan karena dijaga oleh monster dari tingkat kerajaan. Di negeri asing, ada krisis di mana-mana, dan dia perlu pulih ke kondisi puncaknya secepat mungkin untuk menghadapi krisis yang mungkin muncul kapan saja. Apalagi kali ini dia tidak bertindak sembarangan. Dengan keributan yang begitu besar, tentu saja ada banyak cultivator es yang kuat yang akan mengambil harta karun itu, dan yang harus dia lakukan adalah memancing di perairan yang bermasalah. Begitu dia mendapatkan harta itu, dia memiliki banyak metode rahasia untuk kabur. Teman kecil, kamu Edan, ada singa api merah di kedalaman. Seorang lelaki tua yang baik hati memanggil. Begitu banyak orang berlari keluar, hanya Yesen yang masuk. Yesen tidak menjawab, dan langkahnya tidak melambat. Singa api merah. Yesen bergumam, mendengar nama monster ini, dia tidak bisa tidak mengingatnya sejak lama. Saat itulah Great Chubei Zhengchang Yuan, tunggangan Yuan Hao adalah Red Flame Lion, karena energi dan darahnya yang murni, dia ditemukan oleh Red Flame Lion dan ingin memakannya, tetapi dia memenggalnya. Singa api milik Yuan Hao hanya ada di alam roh sejati, tetapi itu ada di Dacu. Jika di langit dan 11.000 wilayah, itu juga monster yang sangat ganas. Sebelumnya, saat pertama kali datang ke Monster Forest, Yesen telah memenggal kepala seekor singa Xian.
Berbicara tentang singa Xian, meskipun hanya berjarak satu kata dari singa api merah, kekuatannya terlalu jauh tertinggal. Jauh dari monster dengan level yang sama. Singa api merah cukup untuk menyapu 1000 singa Xian, singa. Saat Ye Shen semakin dalam, raungan yang dalam tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan, dia telah menatap terlalu banyak puncak gunung yang runtuh, dan dia juga telah menatap sebagian besar gunung dan hutan terbakar menjadi abu oleh amukan lautan api. Mungkin tekanan monster di alam kerajaan adalah terlalu kuat, sehingga di hutan besar, sebagian besar monster binasa bersujud di tanah. Kibawaan, buka. Dengan omelan lembut, seluruh tubuh Ye Shen ditutupi dengan baju besi kibawaan, yang digunakan untuk menahan lautan api yang mendekat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Shen berhenti, kabur ke dalam kehampaan, dan menatap ke kejauhan. Ketika dia menatapnya, dia menatap raksasa, tingginya lebih dari 11 kaki, api merah menyala di mana-mana, tiap rambut seperti jarum baja, mata besar itu penuh dengan cahaya tirani dan haus darah, sangat mirip dengan masa lalu, singa api merah yang dia temui di Beizhen Changyuan pada umumnya sama. Pada saat ini, singa api merah menyemburkan api merah dengan mulut berdarah terbuka lebar, dan tiap helai api membawa kekuatan penghancur. Menatap orang-orang yang mengepung Red Flame Lion, ada 9 biksu, yang semuanya berada di tingkat kuasi raja, apakah itu kekuatan supernatural, lingkaran sihir, atau senjata sihir. Pertarungan yang menghancurkan bumi antara Red Flame Lion dan 9 kuasi raja berantakan sejauh 101 mil, tidak heran para biksu berpangkat rendah tidak berani menginjakkan kaki, karena ada jejak api merah yang melayang di udara, yang merupakan sangat menakutkan. Harus dikatakan bahwa Scarlet Flame Lion pada umumnya tidak ganas, kekuatan pertahanan dan serangannya bisa disebut sombong. Menatap 9 raja semu, mereka berada dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada yang lain. Meskipun kekuatan supernatural dan seni rahasia mereka misterius, mereka tidak dapat menembus pertahanan singa api merah, dan mereka dipukuli oleh monster dan terbang ke seluruh langit. Ye Shen memusatkan pandangannya, memindai area yang dijaga oleh Red Flame Lion, dan akhirnya memusatkan perhatian pada mata air. Mata air itu sepertinya tidak mengejutkan, tetapi tidak bisa lepas dari mata Ye Shen. Ada alam semesta di dalam mata air itu. Di dasar mata air itu ada sebuah kolam dengan panjang sekitar 3 kaki, dan di dalam kolam itu ada sepotong putih susu cairan. Xianlian Lingrui. Mata Ye Shen berbinar, seolah dia mengenali apa itu. Adapun susu roh teratai, dia hanya membaca beberapa kata di buku-buku jadul. Itu adalah benda spiritual langit dan bumi yang langka, dan obat ajaib untuk penyembuhan, jika digunakan untuk membuat alkimia, itu juga tak ternilai harganya, bahan sihir. Di Dacu, susu teratai perih hanyalah legenda. Tidak ada yang pernah menatapnya, karena sudah lama menghilang. Alasan mengapa Ye Shen dapat menatap bahwa itu adalah susu teratai peri adalah karena penglihatan dan kemegahan susu cairan putih dalam memancar, bunga teratai putih perlahan mekar. Ye Shen secara kasar memperkirakan bahwa jika dia menelannya, lukanya yang tersembunyi pasti akan banyak terhapus. Ye Shen menarik napas dalam-dalam, memalingkan muka dari mata air, dan menatap pertempuran antara singa api merah dan 9 raja semu lagi. Singa api merah sangat ganas seperti biasanya, memilih 9 kuasi raja, begitu ganas sehingga tiap kali menyemburkan api merah, itu bisa mengempiskan 9 kuasi Huang. Sun Huang langsung kehilangan kesabaran saat dia bertarung, dan dia tidak bisa menembus pertahanan tidak peduli bagaimana dia bertarung. Dia benar-benar menanggung sehelai darah unicorn. Mata Ye Shen berkedip, dan dia menatap petunjuknya. Alasan mengapa Red Flame Lion begitu kejam adalah karena darah unicorn yang terkandung di dalam tubuhnya. Tidak heran jika 9 kuasi raja bukanlah tandingannya. Memalingkan muka lagi, Ye Shen menyelinap ke depan dalam kehampaan, mendekati mata air. Berkat surga dan segudang domain di sini, ruangnya padat. Jika di Dacu, gerombolan orang kejam ini akan saling bertarung. Dan tiap kali mereka bertabrakan, ruang itu akan runtuh, dan dia akan dipaksa keluar dari kehampaan. Inilah keuntungannya kekosongan kekecewaan keluarga Tianzong tidak hanya bagus dalam pengetahuan, tetapi juga kontrol ruang. Singa api merah dan 9 raja semu bertarung sengit. Siapa sangka biksu kecil di surga berani datang untuk merebut makanan dari mulut harimau.
Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu bekerja sama untuk jatuhkan singa api merah orang besar itu. Semuanya mudah ditangani, dan susu teratai peri akan dibagi rata. Yesen berjingkat ke mata air. Red Flame Lion tidak geblek, dia telah membuat batasan rahasia di mata air, dan dia tidak tahu bagaimana 9 kuasi raja ditemukan. Selanjutnya, Yesen sangat tidak sopan, melanggar larangan dengan keras, dan menuangkan semua susu roh teratai peri dari dasar mata air ke dalam kuali kekacauan, tidak meninggalkan tetesan atau untaian yang tersisa. Saat susu roh teratai dicuri, mata air bergetar dan pecah. Singa api merah yang memamerkan keagungannya berhenti tiba-tiba menatap ke sini. Dia sangat marah ketika menatap harta karun itu telah dicuri. Kutu kupret, 9 kuasi raja juga marah. Mereka tidak memperhatikan sebelumnya, dan tidak memperhatikan bahwa seseorang mencuri harta di bawah hidung mereka. Auman, dengan raungan, Red Flame Lion telah menyerbu, dan Ling Tian menepuknya dengan cakar singa yang besar. Di tempat, ruang meledak. Yesen kesakitan, dan terpaksa keluar. Tubuhnya kewalahan, dan seteguk darah menyembur keluar. Dia meremehkan singa api merah dengan begitu mudah sehingga dia bisa menatap melalui kekosongan dan kekecewaan, dan menemukan posisinya dengan akurat. Binasa, 9 raja semu yang marah juga datang untuk menghabisi, baik dengan senjata pemusnah atau kekuatan supernatural, tanpa kecuali, mereka semua menekan Yesen. Menyusut menjadi 1 inci. Secara alami, Yesen tidak akan berdiri dengan geblek dan dipukuli. Pada saat 9 Sun Huang bergerak, dia menggunakan kecilkan tanah menjadi inci, dan kabur lebih dari 501 kaki dalam sekejap. Lebih dari 501 kaki adalah batasnya, dan itu masih alasan yang sama, di sini hanya langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya, dan ruangnya lebih kuat daripada Dacu. Di Dacu, ia dapat menyusut menjadi 1 inci dan kabur dari puluhan ribu kaki, tapi di sini, dia hanya bisa kabur 501 kaki keluar. Kabur sejauh 501 kaki sudah cukup baginya untuk kabur dari kisah 9 kuasi raja. Meninggalkan, seorang lelaki tua kaos ungu mendengus dingin, melangkah maju dengan 1 langkah, dan menekan dengan tangan besar yang menutupi langit. Merubah dunia, Yesen melafalkan metode itu dalam hati, dan mengganti ruang itu dengan karang sejauh 300 meter. Dia telah memahami metode rahasia penggantian ruang ini secara menyeluruh. Bukannya dia tidak melakukan apapun di lubang hitam ruang selama 101 tahun, meski tidak sebagus Taiksu Gulong dan Siksuan ini digunakan dengan terampil, tapi bisa dianggap melanggar kebenaran. Dengan keras, batu yang digantikan oleh Yesen dihancurkan oleh telapak tangan lelaki tua kaos ungu itu. Kutu kupret, nenek moyang Zipao sangat marah. Yutian mengejar dan menghabisinya, dan 8 raja semu lainnya juga marah. Satu persatu, mereka membawa rekan mereka dan mengejar Yesen. Auman, singa api merah juga berlari kencang di langit, lebih cepat dari 9 raja semu, dan langit meledak. Itu adalah yang paling marah. Ia telah menjaga susu roh teratai peri selama lebih dari 11 tahun, tetapi dicuri oleh biksu manusia pada akhirnya, bagaimana tidak marah. Hutan binatang monster menjadi gelisah, dan ada gemuruh konstan. Di depan, Yesen kabur di depan, terus-menerus tampil menyusut hingga 1 inci dan menggeser langit, menghindari pengejaran lebih dari sekali. Di belakangnya adalah singa api merah, membubung menembus awan dan mengendarai kabut, menghembuskan api, dan lautan api merah menutupi langit dan bumi. Setelah itu, ada 9 raja semu, masing-masing dengan wajah menghitam dan gigi gatal. Mereka tidak lagi berharap mendapatkan susu teratai. Yang mereka inginkan sekarang adalah menangkap Yesen dan menendangnya sampai binasa. Di hutan monster-monster, raungan dan gemuruh bercampur dengannya mengguncang langit dan bumi. Di luar Monster Beast Forest, para biksu yang kabur menatap ke Monster Beast Forest, tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dan ada beberapa orang yang mengutuk, diam-diam mengutuk bahwa orang yang menghabisi 1000 pedang menyinggung Red Flame Lion, dan menghabisinya. Mereka hampir kehilangan nyawa dan bahkan tidak menyelesaikan tugasnya. Lihat, seseorang keluar. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, menarik perhatian semua orang ke Tian Xiao. Yesen bergegas dan berlari keluar meskipun dia berantakan. Dia berlari sangat cepat, dan para biksu di bawah tertegun. Surga, alam surga, kultivator di bawah tercengang dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Alam surga membalikkan hutan monster.
Auman, mengikuti raungan monster-monster, memecah ketenangan antara langit dan bumi, singa api merah besar keluar, menyemburkan api, meraung keras, dengan mata besar berwarna merah darah, mengejar dan menghabisi Ye Sen. Merah, singa api merah. Ketika pembudidaya di bawah menatap ini, seluruh tubuhnya bergetar, itu adalah monster tingkat kerajaan. Bertempur sendirian, para biksu di tingkat kerajaan jauh dari lawan, dan paksaan yang kuat membuat mereka gemetar. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Ye Sen kabur dengan panik, ada monster kerajaan yang mengejarnya, jadi akan aneh jika dia tidak kabur. Masalahnya belum selesai, saat mereka terengah-engah, 9 Raja Semu juga keluar, tapi jelas mereka tidak mengejar singa api merah. Tetapi mengejar Ye Sen, mereka sangat terkejut sehingga mereka membuka mulut mereka untuk waktu yang lama dan tidak menutupnya. Aku tidak salah. Seseorang memandang Tian Xiao dengan bingung, monster dari alam kerajaan, 9 kuasi raja, mengejar dan menghabisi salah satu tingkat pertama dari alam surga. Ini, situasi macam apa ini? Itu mungkin karena anak itu merampok harta karun Red Flame Lion. Seseorang meremas kumisnya, dari wajah tua yang menghitam dari 9 kuasi raja, dapat dilihat bahwa dia pasti telah merampok harta itu juga. Lihat, seperti dia dipancing keluar dari air yang bermasalah oleh anak laki-laki dari surga itu, dan seharusnya begitulah situasinya. Petik 2. Anak itu terlalu berani. Terdengar bunyi klik lidah di seluruh langit. Tidak, pantas saja dia berani masuk jauh. Pada saat ini, raut muka yang paling menarik adalah biksu tua yang mengingatkan Ye Sen sebelumnya. Menatap keterampilan kabur Ye Sen, dia lebih dari 11 blok jauhnya. Auman, ketika bagian bawah mendecakkan lidahnya, singa api merah itu meraung lagi, mengguncang langit dan mengguncang para biksu di bawah. Di belakangnya, mata 9 kuasi raja juga merah, dan masing-masing tampaknya telah disuntik dengan darah ayam. Mereka memainkan hidup mereka dengan gerakan besar. Tidak masalah apakah mereka menginginkan susu teratai atau tidak. Mereka ingin mencekik Ye Sen sampai binasa dengan tangan mereka sendiri. Di depan, Ye Sen tidak berani mengendur. Kemampuan untuk kabur bukanlah salahnya. Dia juga berpikir untuk menggunakan roda abadi dan jalan surgawi untuk kabur, tetapi konsumsinya terlalu besar. Dia tidak akan menggunakan roda abadi dan jalan surgawi sampai luka gelapnya dihilangkan, dan serangan baliknya akan terlalu mengerikan. Untungnya, dia memakai topeng hantu, kalau tidak akan ada gangguan lain yang tidak perlu jika dia dikenali oleh orang lain. Tanah ini menjadi gelisah. Berita di sini menyebar seperti sayap, dan bahkan para biksu di Yudu mengangkat alis mereka. Terlalu banyak orang yang masih tidak percaya bahwa seseorang di alam surga tingkat pertama dapat membuat keributan sebesar itu. Banyak orang telah keluar dari Yudu, baik dalam tim yang terdiri dari 3 orang atau dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan lari untuk menatapnya hidup. Pria kecil yang menarik. Di atas menara abadi 9 surga di Yudu, seorang wanita dengan penampilan tiada taraf memandangi tirai air di depannya sambil terkekeh, dan yang muncul di dalamnya adalah adegan Ye Sen diburu. Wanita ini tidak sederhana, dia adalah nenek moyang dari keluarga Suzaku dan satu-satunya orang bijak dari bintang Suzaku, Ruotian Suzaku. Tapi Ruotian, ini adalah nama keluarga majemuk. Nama keluarga yang diberikan kepada leluhur keluarga Suzaku oleh Raja Xuanyuan di masa lalu. Meskipun keluarga Suzaku menolak, mereka tetap menggunakan nama keluarga ini. Wilayah bintang utama Wanyu akan memberikan 3 poin kebaikan. Ruotian Suzaku menatap untuk terakhir kalinya, lalu menyingkirkan tirai air dengan jentikan tangannya, dan menatap 9 sosok yang berjalan masuk dari luar aula. Mereka adalah 9 pemuda, 8 diantaranya heroik, dikelilingi oleh cahaya yang cemerlang, tetapi pemuda ke-9 terlihat agak dekaden, pucat dan sakit. Jika Ye Sen ada di sini, menatap pemuda ke-9 pasti akan senang, karena dia adalah reinkarnasi Xie Yun. Saya telah menatap leluhur. 9 pemuda memberi hormat satu demi satu, sangat hormat. Ruotian Suzaku melambaikan tangannya dengan ringan, dan menatap ke bawah dengan lega. Mereka adalah masa depan keluarga Suzaku. Ketika matanya menyapu Xie Yun yang bereinkarnasi, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, seolah dia tahu mengapa Xie Yun yang bereinkarnasi sakit-sakitan. Dia merasa kasihan padanya, tetapi juga merasa tidak berdaya untuknya.
11 tahun yang lalu, Xie Yun yang bereinkarnasi masih merupakan junior paling berbakat dari keluarga Suzaku. Pada usia 90 tahun, dia bercita-cita mencapai puncak Sun Huang, dan pernah dipuji oleh Suzaku sebagai orang yang paling menjanjikan untuk melampaui pendahulunya. Nasib naas membuatnya mengalami kesialan, yayasannya hancur, basis kultivasinya anjlok, dan dia jatuh dari puncak Sun Huang ke alam kuasi surga. Keluarga Suzaku mencoba segalanya, tetapi masih sulit untuk pulih. Mantan Tian Jiao secara bertahap diabaikan, dan keluarga Suzaku tidak lagi memiliki ilusi tentangnya. Meskipun Ruotian Suzaku diam-diam menghela nafas, 8 pemuda lainnya mencibir di dalam hati mereka, dengan senyum menghina dan mengejek di sudut mulut mereka. Reinkarnasi Xie Yun berdiri dengan tenang di bawah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan aliran darah meluap dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Napasnya sangat tidak stabil, dibandingkan dengan 8 anak muda lainnya yang penuh kepahlawanan, dia tampak sangat lemah. 3 bulan berlalu, salah satu dari kalian akan mewarisi posisi guru suci dari keluarga Suzaku. Ruotian Suzaku menutup matanya dari reinkarnasi Xie Yun, dan berbicara perlahan, dengan suara lembut, seindah lagu peri Jeoyu. Begitu kata-kata ini keluar, selain reinkarnasi Xie Yun, mata 8 orang lainnya memancarkan cahaya ilahi yang tajam. Tuan Suci Suzaku, identitas macam apa itu? Itu adalah bintang Suzaku Raja dari Raja. Memenangkan posisi guru suci berarti memiliki kekuatan tertinggi di bintang jadul ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Dibandingkan dengan mereka, mata reinkarnasi Xie Yun redup. Selama 11 tahun terakhir, dia secara bertahap menerima kenyataan kejam bahwa dia bukan lagi kebanggaan surga. Kultivasinya masih akan menurun, dan suatu hari dia akan menjadi pemborosan keluarga Suzaku dan disingkirkan oleh orang lain. Dunia ini kejam, jadi mengapa bukan sebuah keluarga? Bahkan jika dia tahu siapa yang berkomplot melawannya 11 tahun yang lalu, tidak masalah apa yang dia lawan sekarang. Keluarga juga memikirkan masa depan dan tidak akan terus mengejarnya dengan sia-sia. Ketika 9 surga abadi Ke sedang mendiskusikan berbagai hal, di atas langit yang luas, itu masih sangat hidup. Yesen masih dalam pelarian, dalam kepanikan, dikejar dan dihabisi oleh singa api merah dan 9 raja sejauh lebih dari 81.000 mil. Di belakang mereka, masih ada sekelompok orang yang menganggur berlarian untuk menonton pertunjukan, menunjuk dan menunjuk ke segala arah, berbicara terus-menerus. Banyak orang yang menebak identitas Yesen, tetapi pada akhirnya tidak ada hasil. Jika ada orang dari Dacu di sini, mereka pasti menghela nafas. Tuan mereka, raja mereka, dilahirkan untuk menjadi harta hidup kemanapun dia pergi. Dia akan menarik perhatian semua orang, dan kemanapun dia pergi, itu akan sangat hidup, dan surga serta banyak sekali alam tidak terkecuali. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh antara langit dan bumi menghilang, semua orang saling memandang, Anda menatap saya menatap Anda, karena setelah mengejarnya, tidak ada jejak Yesen, dan seluruh orang lenyap. Singa api merah berhenti, dan 9 raja semu juga berhenti, berdiri di langit dengan linglung. Auman, keheningan antara langit dan bumi terganggu oleh raungan singa api merah. Meskipun Yesen menghilang, 9 kuasi raja masih ada, karena mereka kehilangan susu roh teratai. Menatap ini, 9 raja semu berbalik dan kabur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Singa api merah sangat ganas, dan singa api merah edan bahkan lebih menakutkan. Mereka semua terluka, jadi mereka tidak berani bersambung.